Alright, kalau begitu, kalau ditantang kali ini ada tembakan yang datang dari seorang Wei Wuxian dari, namun masih belum bisa mendapatkan pemain dari tim Furious Gaming. Triga masih mendengar step di bagian dalamnya, pintunya bakal dimainkan, dibuka kembali, namun belum ada tembakan yang dilontarkan dan double pick sudah dilakukan. Sven akan menghadapi dua pemain dari Furious Gaming dan membuat dia tidak berdaya. Dipulangkan ke dalam lobby dan 4AM kali ini hanya menyisakan Wei Wuxian seorang diri aja. Terima kasih atas lemparannya, tapi Wei Wuxian tertembak. Wei Wuxian pulang 4AM. What? Wah, taunting balik bro. Wah, wah, seru banget ngeliatin fight antara Furious Gaming. Ini Taunting masih loh. dikuntilin cuy, apa namanya, diintilin. Kan tadi si Betul. Milovan yang fight sama 2 orang. Terus mereka Yap. ketemu lagi di sini. Wah, dendam apa antara Furious Gaming dan 4AM yang terjadi? Ya, apakah mereka rebutan makanan di hotel atau gimana ya, kita nggak tahu yang ngebuat mereka kayaknya makin kesel satu sama lain, jatah makanannya diambil atau apa, atau mereka rebutan drop zone ya, kita nggak ada yang tahu yang terjadi di real life-nya Oh, seperti apa gitu kan. I know. Apa tuh? Pernah mereka rebutan di La Cobreria, di Scream waktu itu gue nonton 4AM versus Furious Gaming. Tapi itu di Miramar pas Scream before sebelum grup Yellow. Tapi pas grup Yellow jalan tuh gak ada gitu loh, gak dijalanin. Nggak terjadi tapi kan, Ah iya, di itu maksudnya. situasi realnya gitu, cuma hanya terjadi di Scream-Scream aja. Kalau ngomongin Scream-Scream aja ya, Face Clan pernah digangguin sama 4AM, terus, GD juga sempat bentrok rebutan sama IHC. Banyak yang terjadi, banyak yang muncul yang tidak terduga di Scream, tapi kan hanya sebatas latihan gitu loh. Walaupun ya kita lihat di latihan ada yang serius, ada yang nggak serius, itu yang masih jadi Mhm. pertanyaan sih, gimana cara kita menilai tim ini serius atau tidak serius ketika mereka dalam, masa-masa scrim atau latihan? Sama lah, kayak gimana caranya lu bisa nilai pasangan lu serius atau tidak serius, itu kan susah ya, nggak bisa dilihat hanya dengan kasat mata, karena sering terjadi di kota-kota besar. Kukira dia serius, ternyata hanya bercanda. Kukira dia jatuh cinta, ternyata cuman main-main. Banyak yang begitu, yang udah jalan bareng ternyata nggak serius, yang udah, video call-an tapi ternyata nggak serius, yang bilangnya serius tapi ternyata juga nggak serius, juga banyak. Jadi, ya serius atau tidak pasti akan dibuktikan tidak hanya dengan kata-kata manis saja, dan Mhm. lihat-lihat kayak gini mana yang bakal serius untuk ngamanin WWCD di Erangel. Karena circle-nya ini circle yang bikin dilema sih, lu jagain choke point-nya enak, termasuk baru dibilang choke point tiba-tiba dari seorang Rick T2 langsung menjaga sebuah checkpoint di arah jembatan dan berhasil mengalahkan Norman yang bukan Norman Kamaru. Betul, karena ini Morman pakai M, bukan pakai N. Sementara Rick berhasil untuk mendapatkan satu dan belum lihat lagi nih Tem Entertainment yang lain ada di bagian mana. Tapi dari Tem Entertainment mereka mendapatkan boosting-an ya, mendapatkan semangat juga tapi booms, tembak, booms dapat. Nice, Alex dia dapatkan, dia amankan, masih ada Ziol Dendam dan lain-lain. terbalaskan, Jel. Yap, ini kalau kita lihat ini dari jembatan kanan ya, ternyata dari IHC dijegal abis-abisan sama Genesis Dogma Gates, gak dikasih lewat. Tapi IHC-nya cepat juga, dia langsung putar ke jembatan kiri. Ini udah balas dendam yang sedikit terbalaskan dari GD ke arah IHC. Kita ingat waktu itu pernah ada pembegalan yang dilakuin sama IHC ke arah GD dan ngebuat pemain dari GD-nya rontok. Tapi terjadi di bagian lain lagi-lagi tim saya yang bakal bentrok kali ini ada Geekfam dan juga ada Xavier. Di mana Lamborghini tadi membuka tembakan namun masih belum bisa mendapatkan pemain dari Geekfam. Masih belum, masih bisa lolos, masih bisa kabur juga. Dan Geek Fam Malaysia, mereka masih punya PR untuk mengejar sekitar 8 sampai 10 poin juga karena 4AM langkahnya sudah dimatikan. Jadi bernafas lebih lega untuk Geek Fam Malaysia, tinggal gimana caranya mereka survive sampai ke late game. Bahkan dari The Xavier masih terus mengganggu, masih di tapping-tapping juga, masih di zoning out juga, dan bahkan tempat pilihan untuk checkpoint dari Geek Fam Malaysia ini adalah tempat yang bisa dibilang ini banget ya, apa sih namanya kalau orang suka ambil, Apa? eee, Diperebutkan? nge ngetren, apa sih, kayak Oh, udah sering lah, udah biasa gitu orang dapet, orang pasaran, ambil, tempatnya tapi pasaran. iya tempat pasaran gitu, tapi mereka tetap ambil tempat tersebut dan mereka langsung split juga. Tadi ada beberapa rumah yang diamankan sama pemain-pemain dari Geek Fam, dan dari Falcon juga kayaknya masih berusaha untuk mendapatkan jalur rotasi. Damar, Agak apa ya tadi? barbar ya Bensin? dia.
Dia ngisi Bensinnya habis ya? bensinnya di ladang kebuka kayak gitu loh. Itu dia. Makanya gue bingung, dia Di ngapain atasnya sih? tadi kalau nggak salah ada tim lain loh, Jel. Tapi dia percaya diri banget, dia habis football, terus dia turun ke lower ground-nya, dia isi bensin dengan sangat-sangat yakin dan percaya diri. Iya ya, memang mungkin keyakinannya kuat ya, keyakinannya kuat makanya dia pede aja di situ. Dan ini dia IC dan teman-teman yang ngambil jembatan kiri. Gikfam udah nggak ada, udah pergi juga dan IHC bisa melakukan rotasi dengan tenang. Dan tadi kalau kita lihat dari Genesis Dogma mereka juga udah touchdown menuju ke arah bagian dalam. Sementara ini zonanya kira-kira Aduh, waduh, masih loh ke jembatan-jembatan ini. Ini meresahkan nih. Jembatan-jembatan betul. bagian Rozok dan Yasnaya ini selalu loh dari kemarin. Pas Ini kalau kalau zona kayak gini ya, yang laris tuh kayak, pom bensinnya Yasnaya, atau enggak rumah jamur di seberang jembatan sekitar Yasnaya, atau enggak bagian Rozok udah pasti laris manis, rumah Spider di utaranya Rozok, itu udah pasti kayak daerah-daerah yang laris banget buat diperebutkan. Tapi ternyata dari GD mereka lebih milih untuk bermain step by step, mengamankan bagian Rozok 2 dan akan bertemu dengan Son HP dari Besiktas. kayaknya oh udah ketahuan karena Alan sudah mengokang granat dilempar menuju ke arah bagian depan hanya predict needs, splash damage aja, tipis darah dari Sound HP dan bahkan what? Oh, oh. Dia masih bisa dapetin satu loh, dia masih bisa dapetin booms. Timingnya bagus banget untuk seorang Sound HP. Belum ada teman-temannya yang lain ada di mana tapi Oh, tampaknya nice! double pick kiri dan kanan berhasil didapatkan walaupun pada akhirnya third party again and again Geekfam Malaysia ini selalu muncul di saat yang tidak tepat, berhasil untuk menjadi third Betul. party kembali mengambil keuntungan paling tertinggi. Ya, dan still elimination tadi nggak masuk elim yang didapatkan, yang dikenok oleh pemain-pemain dari GD dan sepertinya Geekfam milih keputusan lebih bijak lagi untuk mereka menarik mundur ke bagian belakang terlalu beresiko kalau misalkan mereka mengamankan posisi bukit dan ada di bagian open seperti tadi. Mereka bakal masuk kembali menuju ke arah Rozok dan mengamankan bagian high ground sambil Yuhai membuka jalur ke arah jembatan yang tadi sempat diprediksi sama Jelly bakal chaos tapi sekarang belum chaos. Belum, karena masih ada beberapa daratan yang bisa menjadi tempat singgah gitu loh. Jadinya pasti jembatan itu menjadi option-option terakhir buat beberapa tim yang belum dapetin tempat enak. Tapi di sini kita melihat ya, popularitas vehicle. Kayaknya kebanyakan ngambil bagi deh. Itu mobil-mobil lain kalah pamor sekarang ini. Ya, we need speed, makanya langsung ngambilnya bagi dibandingkan yang lain. Nah, itu dia. Kalah pamor buat Dacia, UAZ juga walaupun memang masih ada beberapa yang ngambil. Terpaksa kayaknya dari Lamborghini juga. Masih bertahan seorang Lamborghini di bagian rumah tersebut. Dua playernya lain sudah down dan bakal langsung dipush aja oleh teman-teman dari Game Lord. Rob, again and again kita melihat adanya DBS di tangan. 3 player. Udah mepet ke rumah dari The Xavier. Lamborghini berusaha untuk melemparkan molotov sebagai jebakan Batman ke arah bagian bawah. Fine. Tapi ternyata Akashi berhasil untuk menemukan seorang Rabis juga. Lamborghini tertembak tapi dia dengan sangat tenang terus memasak granatnya sampai matang. Vicoy dari bagian kejauhan juga berusaha untuk memberikan backup fire menuju ke arah Lamborghini. Betul, dia menunggu backup dari pemain-pemain DX yang lainnya dan sekarang sudah datang 2 pemain DX tapi Rebisnya tumbang. Ada yang menunggu di bagian tangga juga dan DBS-nya masih belum bisa mendapatkan target yang diinginkan. Lamborghini malah survive dan berniat langsung mendapatkan sebuah point elimination tapi backup dari DX terdistract karena Vivo Kate mendekat ke arah 2 player DX yang lainnya, Jelly. Yes, timingnya pas banget buat tadi Pivoket melakukan rotasi tapi nampaknya di sini Lamborghini tidak mau menyanyiakan kesempatan dengan assault rifle terbaru keluaran dari PUBG Mobile. Lamborghini berhasil untuk mendapatkan satu, mendapatkan dua. Wow, gila, gokil banget apa yang dilakukan The Xavier. Commit dari seorang Lamborghini mampu menghentaskan player-player dari Game Lord walaupun akhirnya kita melihat di sini adanya fight antara Genesis Dogma dan juga NSR. Ya, 1 pemain dari GD sudah dipulangkan ke arah lobby. Saat ini hanya menyisakan 3 pemain saja dan Daybot sedang memasak sebuah granat. Bahkan dilemparkan ke arah sebuah jendela akan segera meletup namun tidak memberikan efek knock ke arah pemain dari NSR. Saiden juga masih mengecek bagian rumah di sekitar mereka dengan adanya setup utility yang mereka lakukan dan punya saat ini. Waduh, Genesis Dogma, come on, masih ada 3 player, come on bisa, let's go. Karena kalau kita lihat juga dari NSR masih terus melakukan setup kembali. Di bagian atas ada Face Clan, wah ini meresahkan sih, Face Clan ini bisa banget jadi third party dari bagian kejauhan. Apalagi kedua tim ini sama sekali belum touchdown ke dalam zona, lagi-lagi Genesis Dogma. Usaha dan perjalanan rotasi mereka terpotong oleh tim lain nih. Wow, kalau kita lihat tadi perjalanan mereka kayaknya smooth, terus mereka berhasil memotong satu pergerakan dari IHC sampai IHC harus football ngambil sisi jembatan yang lain. Tapi kali ini mereka benar-benar digerebek sama pemain dari NSR. NSR
NSR belum kehilangan satupun anggota mereka, masih bersih tegang kali ini. Booms memasak sebuah granat lempar ke bagian rumah roti, namun nggak ada pemain dari NSR sama sekali di bagian sana. Dan dua tim ini mungkin bakal kepotong, Jel. Ada satu tim yang udah jagain di arah jembatannya, Face Clan Fast Clan. menjaga choke point dari GD dan juga NSR. Itu dia, third party again and again, karena kalau kita lihat memang Alan sudah bergerak terlebih dahulu ya. Mungkin Alan menjadi asuransi dari Genesis Oh. Dogma, ditinggalkan 2 player di sini untuk fight Booms dan juga Daybot, tapi Alannya Oh. ketahuan. Itu menjadi sebuah mimpi buruk. 2 player bertahan di sini. Let's go Daybot, kasih sesuatu yang surprising please. Seiden sudah mulai aduh, hampir gue kira itu musuh, ternyata temannya, tapi ternyata kali ini dari Booms yang langsung Oh, meledak dengan Seiden. granat dari seorang Seiden. Daybot, let's go make a clutch please please please. Dengan sebuah assault rifle sudah di reload, M4 ke bagian kanan ditembak. Oh. Wow, what a sangat disayangkan. Gue udah tidak bisa berkata apa lagi. What happened with Genesis Dogma, kayak nggak seperti biasanya, kayak Betul. mereka nggak pede gitu loh, sama sekali nggak pede buat melakukan fight. Ada apa gitu? Ya, dari POV kita nggak pede, tapi kita nggak tahu internalnya mereka seperti apa, POV mereka dalam memberikan sebuah keputusan seperti apa. Tapi kayaknya NSR nggak tahu ada Face Clan di arah jembatan. Dia nggak sadar, langsung nyelam begitu aja. Granat dimasak, lempar ke depan sana. Ada Dooms yang masih bisa selamat dari granat seorang Tony Kurniawan. Tony Kurniawan masih bertahan, Udah apa memasak granat connect menuju ke arah Dooms. Udah jadi jebakan Batman itu, kayaknya udah diperhitungkan, dikalkulasikan dengan mantap. Tapi tembakan mantap juga datang dari Tony Kurniawan, mendapat kembali 1. Dan nampaknya kali ini ada sebuah percobaan lempar nades. Dia tahu ada yang berenang, dia tahu itu, dia teriak, kelihatan ditembakin. Wow, pas banget timing dari Tony Kurniawan dan menjadi last man standing di sini. QX mau kemana QX? Belakang ada, kiri ada. Nah itu dia, NSR nampaknya tidak bisa kembali melanjutkan perjalanan dia. Wow, ini Face Clan bener-bener jadi satu tim yang sangat mengerikan, memotong GD, memotong NSR juga. NSR udah tampil dengan sangat percaya diri, tapi tiba-tiba langkah mereka terhenti begitu saja karena Face Clan bermain dengan sangat ciamik mereka, menghentikan langkah-langkah tim supaya gagal masuk ke area play zone-nya, dan Face Clan langsung bergerak dengan cepat. Begitu mereka sadar backline mereka udah clear, mereka langsung ngambil satu daerah yang udah mereka incar dari tadi sebagai checkpoint mereka, Jel. Ya, step by step rotation ya yang dilakukan dari Face Clan itu membuahkan hasil. 4 elimination sudah dimasukin di kantong Face Clan. Bahkan kalau kita lihat dari elimination point yang lain, nggak ada yang lebih dari 4 poin. Semuanya fokus dengan rotasi saja, karena memang kalau kita lihat, wah itu zonanya susah gitu kan. Makanya semua pada fokus rotasi. Kalau ada musuh dicuekin aja. Mungkin untuk beberapa tim saja yang fokus untuk melakukan pemotongan-pemotongan. Ini dari IHC juga, mereka tadi sempat kelihatan di kamera kecil mereka fight sama tim Furious Gaming kalau gua nggak salah, dan kali ini mereka punya tamu baru lagi dari bagian kejauhan. Dia melihat adanya pergerakan dari Falcon Team. Ya, Falcon sudah mulai terpantau tadi, tapi sepertinya Tem akan segera menghadapi Face Clan dan menalihkan. Tadi sudah tercicil HP barnya. Entah tembakan dari Tem atau tembakan dari tim lain lagi, tapi Reggie berhasil mendapatkan satu pemain. Dari T2K tadi, satu pemain mereka tumbang. Jane masih belum diselamatkan, masih belum menjadi poin juga. Dan dari Tem, mereka sangat berhati-hati untuk melakukan clearing ke area mereka. Tapi Face Clan mainnya pinter banget. Mereka ngirimin 2 pemain mereka buat motong pergerakan dari Tem, Jel. Ya kalau kita lihat memang Satu ya? posisinya lebih ke arah Satu deng, bukan satu dua. doang yang masuk. Satu, Satu doang Vintores, yang masuk ke Vintores. dalam, 3-nya di belakang. Bener banget, ada Vintores di depan. Dan dari Tem Entertainment kayaknya agak sedikit terkunci ya. Coba kita lihat apa yang bakal dilakukan oleh Loh! teman. Nah, ketangkap satu ternyata dari Geek Fam, Geek Fam. sadar dengan adanya sebuah player datang dari Face Clan juga. Tapi Tem Entertainment di sini dengan 3 player, apa yang dia bakal lakukan juga, karena kita melihat dari tim Train to Kill berhasil untuk ngedefense compound yang sudah sedari tadi mereka huni. Rumah Spider-Man yang tadi sempat dibahas oleh Bro Pasta sudah mulai dikuasai oleh Train to Kill. Betul, Geekcam juga menguasai daerah mereka dengan sangat baik ya. Mendapatkan 2 pemain dari Face Clan untuk dihancurkan begitu saja defensive area dari Face Clan-nya. Mr. Five hanya bisa melakukan sebuah proning di bagian belakang sebuah pohon, dan Geek Fam. Utility mereka banyak banget, Molotov dilempar. Mr. Five nggak punya ruang gerak kalau misalkan Molotovnya connect menuju ke bagian belakang dari pohon tersebut. Dan Rian di bagian lain dari Vivo King nggak bisa bertahan lebih lama lagi, sudah dipulangkan ke lobby. 9 tim tersisa kali ini, dan Mr. Five masih belum terjangkau dari 2 Molotov yang dilemparkan oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Masih bertahan
Geek Fam dengan 4 orang masih standing strong juga. Apakah ini momentum untuk Geek Fam bangkit lagi? Karena mereka udah mendapatkan track kembali seperti kemarin, seperti sedia kala. Tapi Explosive sadar di depan dia ada satu tamu tidak diundang. Lemparan nades-nya belum connect. Tapi itu sudah mengindikasikan Fastland harusnya aware dengan keberadaan dari seorang Explosive. Ya, kelihatan. Baby kelihatan. Free shot dari Tony K dan berhasil mendapatkan satu. Tony ngekill satu pemain dari Tem. Baby dipulangkan karena lobby Tem. Hanya menyisakan 2 anggota mereka saat ini. FaZe Clan sudah mendapatkan 5 elimination dan Geek Fam berhenti sejenak untuk mengganggu pergerakan FaZe Clan karena mereka ingin secure daerah mereka supaya lebih maknyus lagi. Dan finally FaZe Clan dipulangkan ke lobby. Untuk kali ini 8 tim di menit ke-21. 8 menit, oh 21 menit ke 21 menit. Tapi kita melihat juga dari kita culik satu itu basic task dengan 2 player yang mereka miliki. Mereka sudah menguasai area compoundnya. Geek Fam entah masih bisa menyelamatkan atau enggak satu player lagi, tapi Demrut sudah berhasil di touch oleh temannya. Yuhai kayaknya susah sih buat di revive. Dan kalau kita lihat ini udah menjadi sebuah istana yang harus banget di defense sama basic task kalau mereka mau mempertahankan posisi. Itu yang tadi kita sebut juga basic task ini, pemilihan compound, pemilihan spotnya itu selalu on point pas. Ya, mereka pinter banget untuk memilih langkah mana yang bakal mereka prioritaskan dan ambil dulu. Walaupun dari jumlah elimination mereka belum dapat gitu, tapi objektifnya mereka tuh jelas. Apa yang bakal mereka incer, timingnya mereka, disiplinnya mereka. Geek Fam juga menerapkan hal yang sama, mereka nggak bergerak terlalu jauh, mereka hanya maju sedikit untuk ngontrol bagian depannya. Yang jelas yang udah mereka confirm sekarang adalah belakang mereka aman. Kayak yang dilakuin sama FaZe Clan. Ngebersihin belakangnya dulu supaya mereka enak maju ke depan. Ternyata Mhm. depannya sudah dipotong sama Geek Fam dan juga ada gangguan dari Tem tadi. Emang sih kalau main di PMGC ini apalagi grup yellow ya, awareness-nya tuh bener-bener harus lebih tinggi daripada 100% kayaknya. Udah banyak spot-spot yang tidak terduga, itu ada isinya, dikira kosong ternyata ada isinya. Tapi sementara kita melihat juga ada permainan dari GK yang mungkin sudah bangkit kembali. Mereka terpleset, tergelincir ke posisi ke-8. Setelah mereka memulai hari dengan sangat baik, mereka ketinggalan poin cukup banyak dengan hari kedua mereka bermain tidak baik. Dan nampaknya dari Satan terdeteksi oleh seorang Yuhai di tapping-tapping juga, Diusir. tapi Satan masih bisa menghindar. Ya, Yuhai pengusir Satan ya barusan ya kita lihat tadi. Ditarik lagi, dipaksa lagi buat mundur nggak jadi maju dan Hope akankah bisa memberikan harapan untuk GK karena Snipes juga diem-diem nge-pick sambil memperhatikan pergerakan datangnya GK dari arah kiri setupnya Geek Fam. Ini kayaknya bakal agak sedikit kalem deh, kayak calm before the storm gitu. Soalnya semuanya lagi pada nungguin momentum, bahkan ada beberapa cekungan-cekungan bisa dimainkan, tapi lagi ya, belum kering mulutnya ngomong. Snipes-nya udah mulai maju ke arah bagian depan. Dia berusaha untuk melakukan predict shot, tapi belum ada peluru yang connect. Penasarannya gue adalah, ini ada yang mau nabrak compound-nya basic task gak nih? Tuh. Oh, reject Kayaknya juga nggak ditembak. langsung ditabrak sih, reject juga dalam posisi yang lagi diperebutkan komponnya. IHC berusaha untuk naik ke bagian reject, udah di-smoke loh. Udah di-setup supaya reject nggak bisa ngasih counter dan nggak bisa ngelihat dari sisi mana pemain-pemain IHC-nya datang. Tapi IHC juga masih masih hati-hati banget, nggak bisa langsung greedy gitu aja nabrak ke depan sana dan sekarang bakal dilemparkan kembali utility yang mereka punya. Masih ada satu smoke yang dipunya tadi sama satu pemain dari tim IHC, tapi Geek Fam perang lagi, mereka nembak menuju ke arah Tem. Tadi mereka membiarkan Tem menjadi saudara, sekarang mereka mengincar Tem untuk dipulangkan dan nge-clearing area dari Geek Fam. Dan sepertinya Tem Entertainment kesulitan, tapi reject again and again. Kita melihat bagaimana mereka nge-defense dengan sangat baik. Bahkan ada satu nades dari IHC hampir aja connect, tapi nggak cukup karena pemain-pemain dari reject gercep banget buat menghindar dan bahkan membalaskan dengan sebuah granat. Itulah kekuatan dari Jepang mengirimkan sebuah granat nuklir menuju ke arah bagian depan juga. IC berlari, low health banget, bakal langsung diterobos aja lah. Tembak ke arah bagian depan juga double pick kiri dan kanan meledak kembali. Ledakannya sangat mantap dari reject. Wow, cara mereka defense tuh tertib banget ya. Padahal nggak semuanya keluar kompon loh, tapi setup utility mereka selalu on point banget, timingnya tepat banget dan ngebuat mereka cukup tangguh untuk mempertahankan kompon mereka. Benar-benar nuklir yang bagus banget tadi mereka lakukan, tapi dari arah lain Jin tumbang granat dari Hop Connect. Satu tumbang dari T2K kali ini.
Ini membuat GK punya kesempatan untuk naik sedikit demi sedikit, tapi satu pemain mereka tertangkap. Ragnarnya tumbang, ada satu utility yang dilempar lagi, molotov juga connect menuju ke arah seorang Rick. Rick masih bisa bertahan dan T2K sudah mendapatkan 5 elimination dengan 2 pemain mereka kali ini yang menjaga di arah atas. Karena satu sudah dipulangkan dan satunya lagi entah ada di bagian mana. Entah di mana kamu berada dan ternyata ada sebuah ledakan dahsyat datang dari tim Falcon menuju ke arah Mika. Yusef masih tumbang, masih belum bisa diselamatkan, tapi dengan nge-replace powerful, nampaknya dari tim Falcon mendapatkan angin segar untuk di match kali ini. Nate demi Nate terus dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Jamrut pun sama membalaskan beberapa bakaran molotov menuju ke arah tim Falcon, dan bahkan dari Mika entah sempat atau tidak untuk diselamatkan karena dari Falcon terus membombardir player-player dari Geek Fam. Ya, lalu dibombardir dari tadi dan tanpa gua sadarin Geekfam sudah membalap poin dari 4AM dengan 9 elimination yang mereka kumpulkan sekarang, Jel. Benar-benar menggila lagi Geekfam, back on track seperti di hari yang pertama. Jumlah elim mereka banyak dan placement mereka benar-benar terjaga. Plus mereka mendapatkan sebuah resep dengan adanya satu supply, tapi tabrakannya gagal. Demrut tadi masih bisa menambahkan 2 pemain berhasil diamankan. Demrut benar-benar saudara dari Limbat. Limbat kebal di Linus Bulldozer, tapi Demrut kebal di Linus dari Bagi. 2 Bagi yang coba buat Linus Demrut, semuanya tidak ada yang tembus damage-nya. Gila, itu momen yang mind-blowing banget, dan ternyata kali ini bakal ada terobos ajaran dari teman-teman Geek Fam menuju ke arah Falcon. Di koknya, di push, Yuhai menggila di sini dan Geek Fam Malaysia berhasil mengeliminasi Falcon tanpa ada perlawanan yang keras. Sementara dari Reject langsung mengambil kesempatan dalam kesempitan menembak menuju ke arah teman-teman dari Geek Fam Malaysia, juga sama halnya juga dengan Divine. Masih memberikan pressure dari arah sebelah kiri, dan kali ini dari Reject perlu maju lebih depan lagi. Ya, tapi kayaknya Reject bakal prioritaskan buat mereka ambil tambahan looting lagi. Tapi 2 pemain dari Reject berdikirimkan dengan cara tim Geekfam. Namun mereka zoning out lagi, dipaksa mundur lagi. Hitmarknya lengket banget, bos! 2 pemain lowest namun masih bisa selamat, Jel. Terus smoke berikutnya dari seorang Yuhai juga masih belum mampu mendapatkan knock karena pemain dari Reject. Ini semakin panas ya. Kalau kita lihat Reject masih stabil loh, masih konsisten loh. Bahkan kalau kita lihat basic task belum adanya yang ngeganggu sama sekali. Train to kill diam-diam sudah bergerak maju, itu harusnya Sandes terdeteksi oleh guide, tapi guide itu ada kayak lower ground tipis banget, jadi nggak tahu apakah visionnya kelihatan atau enggak. Tapi Legend, lihat tuh, dia sampai membuang nafas karena kelihatan banget mukanya tegang dari bagian facecamnya. Ini kesempatan Train to kill buat dia ngumpulin poin supaya dia bisa bertahan di top 3. Kayaknya nggak mungkin sih kalau nggak tegang di momen seperti ini. Apalagi mereka juga lagi butuh banget poin. Mereka ngincer top 3-nya dan dilindas. Berhasil, coy! Reiji berhasil melindas satu pemain dari tim 2K, namun trade talk terjadi. Satu pemain terakhir tersisa dari tim 2K kali ini sudah berhasil dihajar begitu saja. Dan satu tim dipulangkan. GK menjadi korban dari bulan-bulanan tim yang sudah mulai intens mereka melakukan fight-nya sedari tadi. Tapi granat bakal dilemparkan, Duelo berusaha untuk mendapatkan sebuah finishing point dan berhasil. Legend tumbang dan T2K hanya menyisakan last man standing saja. Yes, itu seorang Sandes. Padahal Sandesnya tadi yang bergerak duluan ya, tapi malah dia yang selamat. Sementara itu Yuhai mendeteksi adanya ambulans yang lagi Duelo patroli, tumbang. tapi ngapain? Duelo ngapain? Duelo, Justice pun berlari, Justice terpantau, Justice masih bisa mendapatkan Kakinya kelihatan. tapi tidak bisa selama itu karena kakinya pun tertembak oleh seorang Yuhai, dan bahkan kali ini membabi buta seorang Sandes menuju ke bagian depan, dan ternyata counter shoot dari Enjoy lebih menyakitkan daripada Train to Kill. 3 tim bertahan, masih ada Mika melemparkan sebuah net menuju ke bagian depan juga. Reject, kayaknya bakal di reject aja. Lindas Gaming, Angkot Gaming, Divan masih bisa bertahan, bertukar-tukar di depan sana, turun ke bagian depan, dan Yuhai save the day. Geekfam Malaysia masih bertahan. Wow, Geekfam benar-benar strong banget, tapi Zesi berhasil mendapatkan Demrut. Satu tumbang, last man standing dari Basic Task benar-benar membuat Geekfam harus lebih hati-hati lagi. Tapi untungnya Yuhai berhasil merevive Mika. Kondisi kali ini tidak berimbang karena 2 lawan 1. Healing sudah selesai dilakukan, tapi sepertinya dari Zesi akan menenangkan dirinya. Namun ada tembakan datang dari bagian atas dan Zesi sempat memberikan sebuah counter attack yang sangat-sangat baik. Zesi kembali lagi bisa menjatuhkan satu pemain dari Geekfam dan Yuhai menjadi penyelamat. Winner chicken dinner untuk Geekfam.